Saya Naswa Soliha sebagai mahasiswi yang sedang melakukan praktik evaluasi berbasis komunitas yang dalam simulasi ini saya akan menampilkan proses evaluasi partisipatif yang berprogram kelas literasi finansial. Nah, program ini tuh bertujuan untuk membantu para remaja nih untuk mengelola uang saku yang benar, yang baik, dan mengelola uang untuk masa depannya. Oke, di sini sekarang saya bersama Evi sebagai fasilitator dari program kelas literasi finansial. Saya izin bertanya, Ibu, bisa diceritakan apa tujuan utama dari program kelas literasi finansial remaja ini? Baik, tentu. Tujuan utamanya adalah untuk membangun kesadaran remaja tentang pentingnya mengatur uang sejak dini. Kami ingin mereka bisa membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan, belajar menabung, serta punya rencana penggunaan uang yang lebih bijak. Wah, menarik sekali ya, Bu. Lalu bagaimana sih metode pembelajarannya di program itu? Kami menggunakan pendekatan interaktif. Dan selain teori, remaja juga diajak bermain simulasi, membuat catatan keuangan, dan diskusi kelompok kecil. Ada juga sesi refleksi mingguan untuk membahas perubahan biasa mereka dalam mengelola uang saku. Oke, nah sekarang kan dari sisi perspektif dari ibu programnya. Nah, sekarang saya ingin mendengar nih langsung dari para pesertanya. Nah, pesertanya atas nama siapa kalau boleh? Nama saya Rizky. Saya izin bertanya, bagaimana sih pengalaman kamu nih selama ikut kelas literasi finansial yang dibuat oleh IBM ini? Nah, ini awalnya itu saya kira uang saku cuma buat jajan dan buat yang lainnya juga. Nah, tapi setelah ikut kelas ini, saya jadi sadar pentingnya mencatat pengeluarannya. Nah, sekarang saya sisihkan sebagai uang saku tiap minggu sekali untuk ditabung. Nah, setelah itu 3 bulan, nah hasilnya itu lumayan banget Ibu. Wah, bagus sekali ya. Apa sih hasil yang paling berkesan dari kelas program literasi finansial ini? Iya, waktu itu kami praktik simulasi membuat anggaran bulanan. Nah, itu ternyata susah juga karena banyak godaan pengeluaran kecil yang bikin boros. Tetapi dari situ saya belajar mengontrol diri dan lebih menghargai uang. Kalau boleh memberikan saran, menurut Kristi apa sih yang perlu diperbaiki dari kelas program literasi ini? Oke, menurut saya itu bisa ditambah materinya tentang cara menghasilkan uang juga, misalnya lewat jualan online kecil-kecilan atau membuat konten kreatif. Ide-ide sekali ya, Rizky. Kami memang berencana membuat lanjutan tentang kewirausahaan digital supaya keterampilan finansialnya bisa langsung diterapkan. Bagus sekali ya, ini contoh bagaimana evaluasi partisipatif membantu kita melihat program bukan hanya dari hasil, namun tapi juga dari ide suara dari suara peserta. Gimana kami melihat apa yang berhasil dari apa yang perlu ditingkatkan? Nah, dan bagi kami juga peserta evaluasi ini membuat kami merasa dihargai. Kami juga bisa berbagi pengalaman tanpa takut dihakimi. Sekali evaluasi yang baik bukan sekedar menilai, namun tapi menunjukkan kesadaran dan semangat belajar. Dan itu terima kasih kepada Ibu Evi dan Rizky atas waktunya. Semoga mari terus belajar, mengolah, dan memaknai setiap rupiah yang belajar. Cerdas,